di situ kan radio mana radio apa kayak 10. Berapa itu? aja lah di 373 dulu. Udah mana? Situ ada pakai QAM, dia tadi pakai QAM kali 8. Yang tadi yang paling tingginya berapa? Kayaknya 256 deh. Ini yang pakai kali 8. Kali 8, nanti lihat di speknya lagi ya. Kali 8 tuh berapa dB sensitivitasnya. Apa tiap itu beda-beda, Bro. Beda. Jadi gini, Sensitif gitu. semakin Lebar. QAM-nya gede, dia harus nerbangin semakin lebar. Semakin lebar, semakin berat dia nerbanginnya. Dengan power yang sama, dia jadi berat nerbanginnya. Karena dia susah buat nerbanginnya, sinyalnya nggak segede. Jadi sinyalnya makin kecil sih sebenarnya. Kan dia kan powernya ngelebar. Sinyal si ini lebar. Jadi dia punya power sama nih, cuma 20-an dBm. Sama. Kalau sinyalnya yang kita terbangin sedikit, dia makin powernya gede kan? Tapi kalau dia harus nerbangin lebar, turun ininya sebenarnya. Itu. Berarti lebih bagus main di yang kecil power juga. Kalau jarak jauh, kalau jarak jauh kita kecepatan rendah. Kalau jarak pendek, dia akan kecepatan dinaikin. Kita lebih untung soalnya. Oke, sekarang Ini kan sini. Ada dBm nya. oke. Kecepatan pakai 8 kali. Dia make 256 QAM nih. 26. Oh itu. Oke. Jadi modulasinya 256 QAM, tapi data rate-nya 8 kali. Maksudnya apa ya 8 kali sih? Gua nggak ngerti gua. Tapi masih modulasinya ini. Berarti dia modulasi yang 256 QAM itu paling ini sih sebenarnya. Coba lihat. Coba lihat yang tadi patah. Nih 256. Oh iya, kata-katanya 8 kali 256 QAM. Itu paling tinggi berarti. Udah paling cepat, paling tinggi 400-an Mbps. Berarti dropnya makin gede juga dia. Enggak, jadi dia sensitivitasnya minus 65 dB. Dia nggak bisa kayak yang ini kan minus 96 dB. Yang ini minus 65 dB. Nah, sekarang dia kondisinya di sini receivernya cuma bisa minus 65 dB ya. dBm. Oke. Ini minus 65 dB. Terus dia pakai antenanya berapa dB di sini? Coba lihat di spesifikasi. Antenanya berapa dB? Kayaknya harus lihat di spek doang. Nggak bisa di search. Yes. Ini prosesor mounting. Oh, antena. Mana antena? Ini antena yang kotak apa parabola atau yang kotak? Bulat. Yang bulat itu. Bulat. Oh, bulat mah gede. Bisa sampai 20 dB itu teh. Itu. 24. Mana 24? 23 ya? 23. Oke, 23. Jadi dia pakai antena 23 dB. Gede sih ya ini teh. Text powernya 24 dB. Terus dia pakai antena 23 dB. Gitu ya. Jadi text power 24. Nih, sini balik deh ke dia. Nggak mau rugi gue. Text power 24. Antena 23 ya. Ini nggak usah pakai 24. Di sini 23 nih. Oke. Di sini berarti 23 lagi. Dia minus 65. Oke. Sekarang kita bisa toleransi berapa dari sini kan? Supaya dia tetap minus 65. Jadi cara ngitungnya 24 tambah 23 berarti waktu terbang dia berapa nih? 47. Ya. Ini namanya EIRP. Istilah doang sih. Effective Isotropic Radiated Power. Oke. Jadi ini power waktu dia terbang 47. Oke. Dia akan dikuatin lagi 23 di sebelah sini. Jadi dia akan ditambah 23. Oke. Jadi totalnya dia akan punya berapa nih? Berapa? 70 dB total. Ini sama ini ya. Nah, tinggal ini berapa? Supaya di sini nggak ngebablas ke 65. Gitu ya. Jadi dia punya 70 total.
Dan dia tidak boleh sampai 65 dB. Jadi sebenarnya dia punya kemampuan turun 75 tambah 65. Berapa sih? 135 dB. Dia punya budget 135 dB buat turun sampai dia hilang, nggak bisa dideteksi sini. Oke, 135 dB itu jarak berapa? Gitu kan ya? 135 jarak berapa kan? Jadi ini frekuensi berapa? 2,4. 2,4 giga. Nah, pertanyaannya di frekuensi 2,4 giga, jarak berapa yang akan ngedrop 135 dB kan? Nah, udah, cari lagi rumusnya. Hah? Apa sih? Power loss? Apa ya? Formula. Power loss distance 2,4 gitu aja dah, nggak usah pakai formula. Power loss distance 2,4 GHz. Pakai keyword blow on aja udah. Oh, nah, ini namanya space path loss. Ya udah, klik. Oh, ini ada rumusnya nggak? Ada yang rumus sederhana sih sebenarnya. Coba. Itu tuh klik ya. Ya, diklik ya, benar. Namanya free space path loss. Ada rumusnya. Nah, itu dia rumusnya. Oke. Nah, itu rumusnya. Nah, rumusnya horor. Ada rumusnya ya. Cuman lu pada malas ngitung semua kan? Ya, benar. Udah gue udah tau lah kelakuan udah pada malas ngitung. Jadi supaya Anda semua ngitungnya nggak usah pusing kepala, cari aja free space path loss kalkulator gitu. Biasanya ada yang cukup gila ngasih kalkulator. Jadi kita nggak usah, ini tinggal masukin aja. Kalkulator. Oke, sekarang. Oke. Oh, sorry. Receiver gain. Oh, ini antena gain kali ini ya? Hah? Ini Kecepatannya kayak apa? Kecepatannya. Apa? Berapa? Bukan, gain ini antena biasanya. Kalau gain tuh antena biasanya. Jadi kita antenanya ini 23, masukin 23. Receiver 23. Nah, sekarang frekuensi 2,4. Koma. 2,4. Nah, sekarang jaraknya kita masukin cuman gue nggak tahu nih, gainnya rada ragu-ragu nih. Coba kalau kita masukin 1, hasilnya apa? Kalau 00 hasilnya berapa? Soalnya kalau di 2,4 harusnya coba. Oke. Ngerti gue. Ada. Jadi ini adalah titik ini ke titik ini gitu. Kalau gainnya 0 ya. Kalau saya kasih 24, titik ini ke titik ini. Titik sebelum antena. Kalau tadi kan saya kasih 23, berarti titik ini. Kita kan butuhnya titik ini ke titik ini. Ya, bro. Jadi nggak ada gain apa-apa kan? Ya. Jadi soalnya saya apa luar kepala, kalau 1 km 2,4 lossnya 100 dB. Udah apa luar kepala. Itu mah udah apa luar kepala, karena soalnya angkanya enak banget. Jadi loss akan 100 dB kalau 1 km. Beres ya. Sekarang kita punya budget 135 dB kan. Sebelum kita lossnya minus 65 ya. Jadi kita coba cek lagi. Nah sekarang udah nggak bisa, ini udah satu-satu masukinnya, coba 5 kilo berapa. Udah kayak gitulah. Tuh naikin lagi 10 kilo. Masih 5 kilo masih dapat sih. Masih 10 kilo masih dapat. 20.
Masih dapat 20. Masih dapat 30 kilo. Jauh kok. Jauh. Jauh. 50 langsung. 50 kilo. Masih. Masih dapat. Masih dapat terus. Oke, udah dekat. Kita 135. 55 pas. Jadi 55 ya. 50 kilo. 50 kilo lah. Kira-kira. Oh, berarti bisa 50 kilo dari sini ke mana? Kalau nggak ada halangan. Iya, dari sini ke Damkar aja 20 kiloan. Iya, kena. Enak sih. Terus ya, ini kasih lihat lagi. Eta. Eta. Jadi cara ngitungnya gitu. Tapi yang ini pas ngitung jarak kita satu-satu dimasukin. Tapi kan ini berarti kalau kita masukinnya di sini 24 dong, Bro. Soalnya kan ini Mana? ini output ini 24. Oh, tadi kita ngitung 23, beda dikit lah. 24 ya. 24. Bayangkan. Baru tahu pada. Ini siapa yang ngidupin lagi nih? Well, ngidupin lagi. Gitu, caranya cuma gitu doang sih. Cuman kalau nggak mau pusing, pakai link ui.com langsung. Soalnya di link ui.com kita bisa tahu gunungnya ada di mana segala macam, jadi gampang. Terus dia ngasih tahu kira-kira sinyalnya masih cukup apa enggak. Kalau di link ui.com tahu semua. Kalau yang ini kan pakai tangan. Kalau saya tangan bisa, ui bisa. Harus bisa dua-duanya sebenarnya. Soalnya kalau yang ini teh dapat ngerti gitu. Kalau yang ini ngerti. Kalau you.com kan klik doang. Sudah ngerti, kalau ini ngerti. Gitu, kira-kira. Saudara-saudara, gitu. Nih, pusing. Ada yang ngidupin lagi, udah ngidupin udah. Sipnya, gampang kan? Aduh, gampang. Harus ini sih, ini jujur dulu ya. Saya belajar ginian semua karena emang dapat masalah di lapangan, kepaksa belajar. Jadi nggak nyoba-nyoba, semua dihitung. Semua kan kalau buatan manusia kan mainnya gitu ya, dihitung, di planning, direncanain. Lo nggak bisa nyoba-nyoba sebenarnya. Kalau kita gelar jaringan harus di planning semua, nggak bisa sembarang. Lagi backup. Gitu. Tinggal 5G, 4G ntar seru. Mudah-mudahan tidak mati. 5 menit mati. Tinggal 5 menit mati, pusing. Ini belum bisa juga. Cuman gue curiganya sama ini sih, sama grafiknya. Gue curiga di grafik sih. Soalnya filosofinya dia kan sebetulnya gini, dia ngitung terus ngeluarin sinyal gitu ya. Nanti dia interaksi sama sononya. Kayaknya karena grafiknya ngebebanin prosesor, jadi dianya setengah mati tuh. Kayaknya sih. Kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Harus baca-baca lagi. Tapi offline sih kalau ini 13 yang itu udah. Nanti. Semiti-mitiannya kan benar. Itu tadi urusan AM itu sama ini si radio kan ada mode CW, cewek, ada SSB, ada ref. Ya. SSB itu kalau di 7 MHz dia sebenarnya yang lower sideband. Kan tadi ada dua tuh. Kalau SSB kalau lagi di 7 MHz dia pakai lower. Yang ref itu dia ngambil yang upper. Dan standarnya kita biasanya kalau di 7 MHz kita makanya lower sideband. Nanti di 14 MHz kita makanya upper sideband. Kalau kita lagi ngomong ya, itu kebiasaan di antara kita sih. Sah-sah aja kita ganti ke lower ke upper bisa, cuman nanti suaranya jadi beda.
Suara SSB udah lihat suara SSB kan udah denger kan? Ya. Ya suaranya kayak bebek. Wek 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 gitu kalau ngomong teh. Nah, yang kalau Morse CW singkatan dari continuous wave. Continuous kan jalan terus, wave kan gelombang. Jadi Morse itu pemancarnya jalan terus tapi kita nyelamatiin, makanya namanya CW. Cewek. Itu aja sih. Tapi di kampus jarang diterang-terangin kayak gini, hampir nggak ada. Soalnya yang terangin kayak gini biasanya praktisi, dosen-dosen mah pada teori umum. Parah. Jadi ini baru tahu juga ya, ngitung kayak gini tuh. Sambil lihat spek ya, lihat spek, lihat ini, lihat itu. Ini masih belum lihat topologi kondisi tanah. Lihat tanah pening lagi kepala tuh urusannya. Hah? Bukan naik turunnya. Iya. Kalau di sini masih gampang, relatif rata ini Ban. Lu ke mana? Ke Papua. Nangis dari di sana. Depan gunung. Coba kalau masuk ke gunung gimana caranya? Pernah kebayangin nggak cara kalau kita bikin jaringan di kondisi gunung? Pantulin. Iya emang relay bukan mantul sih. Sinyal ini kagak mantul. Namanya relay. Gimana caranya kita bisa bikin jaringan semurah mungkin di medan yang gunung. Gitu. Nggak pernah ya. Mana kata Paling gampang gini. Pokoknya intinya gini lah. Radio tuh pasti nabrak gunung, segala macam. Jadi untuk jarak-jarak jauh atau pokoknya kita nggak boleh ada halangan. Kalau kita masuk ke daerah Papua segala macam, biasanya kan pantai gunung. Gunung tuh ada punggungan, ada kali kan. Selalu kayak gitu gunung, dan kali itu relatif lurus loh Iya. ke atas. Jadi kalau kita pun nembak ke atas, saya biasanya nyusur pantai buat dapat ke lokasinya dia yang bagus, dari pantai naikin ke atas. Jadi jangan nyilang. Kalau nyilang nabrak punggung soalnya. Jadi selalu ngikutin garis pantai sampai posisi muaranya dia. Terus kelihatan udah rada lurus, hajar dari situ ke atas. Kena. Jadi modelnya mainnya gitu. Kalau nyilang susah. Nyilang banyak tabrak-tabrakan sama ini. Ini beda ilmu, bisa nggak ada di kuliah ya. Dia kuliah informatika mah, ini di elektro juga nggak ada, adanya di telekomunikasi juga dosennya jarang ngajarin gini dah, asli. Telco ada, tapi yang sampai praktis gitu jarang. Dia berani kan. Sama praktis. Bukan masalah nggak berani, kali belum ngerasain sakitnya di lapangan. Kalau kita udah ngerasain sakitnya di lapangan, kita ngitungnya beda langsung. Sebetulnya rumusnya nggak kayak gini sih, rumusnya pakai watt kayak gitu kan, wah mabok lah ngitungnya. Saya biasanya dirubah dulu dari watt jadiin dB. Nanti kita bisa tahu, kayak minus 65 dB itu wattnya 10 pangkat minus sekian watt. 10 pangkat minus. Jadi wattnya mikrowatt gitu, udah nggak kedengeran, nggak kelihatan, parah. Terus receiver yang pakai GNU radio itu, receivernya caranya kayak tadi. Jadi cuman LC, dikasih dioda, ambil sinyalnya udah. GNU radio sederhana banget dia. Parah. Mungkin bisa juga ada dia dikuatin sinyalnya dikit. Tuh ceritanya. Nanti. Ini matiin dulu ah.